Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Genki deshou ne? Yokatta desu. Perkenalkan, saya Hana Sensei. Saya di sini akan mengajarkan kalian tentang apa itu chusho. Di sini apa itu chusho? Chusho adalah abstrak dan ini biasanya ada di dalam sebuah laporan yang akan berguna untuk laporan magang kalian. Nah, tidak luput juga dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, begitu pula dalam mata pelajaran bahasa Jepang ini. Nah, jadi saya akan memperkenalkan bagaimana abstrak tersebut dalam presentasi ini. Jadi kita langsung saja ya pada slide selanjutnya. Jadi pertama-tama dimulai dari definisi, sifat, dan unsur dari abstrak itu. Nah, di sini saya akan bertanya, sebelumnya apakah kalian sudah melihat contoh dari abstrak tersebut? Nah, mungkin ada yang sudah, tapi ada juga yang belum. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian abstrak atau definisinya. Nah, jadi kalian sudah bisa lihat dengan jelas slide ini. Oke, saya bacakan ya. Apa yang dimaksud dengan abstrak? Nah, di sini dijelaskan abstrak merupakan representasi dari sebuah dokumen berupa ringkasan singkat dari karya ilmiah, jurnal, laporan, tesis, tinjauan ulang, atau setiap analisis mendalam tentang topik tertentu, dan sering digunakan untuk membantu pembaca dengan cepat memahami maksud dan tujuan karya ilmiah. Nah, sebelum itu, ada yang mengerti apa yang maksud dari representasi? Nah, representasi sendiri itu merupakan sebuah cerminan. Jadi, apa maksud adanya abstrak di dalam laporan magang kalian? Jadi, abstrak tersebut berguna sebagai cerminan dari segala kegiatan laporan magang kalian. Jadi, istilahnya kayak ringkasan singkat. Dimulai dari kayak mana awalnya kalian magang, kayak mana kalian meneliti, habis itu hasilnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi itu digunakan sebagai mempermudah para pembaca yang kelak akan membaca hasil laporan magang kalian. Selanjutnya ialah sifat-sifat abstrak. Nah, adik-adik pada tahu nggak sih apa sifat-sifat abstrak sebenarnya? Nah, abstrak bersifat informatif dan deskriptif. Maksudnya adalah data atau informasi yang ada di dalam abstrak berdasarkan data dan fakta yang ada, yaitu di dalam hasil, metode, dan semuanya di dalam laporan kegiatan kalian. Dan tidak disarankan untuk mencantumkan informasi yang tidak ada data dan faktanya yang benar. Selain itu, di dalam slide ini terdapat 4 sifat-sifat yang ada dalam abstrak tersebut, yaitu 1. Jelas, 2. Syarat akan makna, 3. Utuh, dan 4. Terangkai baik. Selanjutnya ialah unsur-unsur abstrak. Di dalam slide ini udah dijelaskan secara rinci juga ya, yaitu argumentasi logis dengan dibarengi observasi untuk pemecahan masalah. Yang kedua, pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah atau metode. Itu seperti bagaimana caranya kalian melakukan, itu kayak proses metodenya dalam melakukan sebuah kegiatan gitu ya. Terus yang ketiga, hasilnya yang dicapai oleh penelitian. Dan terakhir adalah kesimpulan yang diperoleh. Selanjutnya ialah struktur kalimat. Nah, di dalam slide ini saya sudah memberikan bagaimana struktur penulisan dalam abstrak ini. Jadi lebih baik
daripada saya menjelaskan panjang lebar, anak-anak sekalian lebih baik pause saja dulu, atau saya tunggu selama beberapa detik biar kita bisa lanjut ke dalam slide selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian anatomi abstrak, yang kalau di bahasa Jepangnya yaitu Chushono Anatomy. Nah, yang pertama sekali dari semua karya ilmiah, laporan, termasuk abstrak ini, itu semuanya pasti dimulai dari kata pembukaan. Nah, atau biasanya kalau dalam bahasa Jepang itu biasanya jobun, ya. Nah, jobun adalah pendahuluan yang berisi tentang pendahuluan hasil penelitian. Pembukaan biasanya ditulis menggunakan bahasa yang padat dan singkat. Dan juga penulisan di bagian pembukaan ini cukup ditulis apa yang perlu dan yang penting saja. Namun, ada juga di dalam contoh ini biasanya diisi dengan tujuan membuat laporan penelitian dan juga definisi atau pengertian singkat apa yang dia lakukan, apa si praktikan itu lakukan dalam pembuatan laporan ini. Jadi sesuai yang dicontoh pada slide ini, apa si praktikan menjelaskan secara singkat apa tujuan dia membuat laporan ini, dimulai dari laporan praktek kerja lapangan ini dibuat agar selain praktikan memperoleh wawasan dan juga sebagai wahana serta sarana untuk membentuk tenaga kerja yang terampil. Nah, selanjutnya yaitu isi atau dalam bahasa Jepangnya disebut hongbun. Nah, isi terdiri dari materi metode dan hasil penelitian yang dilakukan. Di bagian isi dijelaskan semua yang sudah terpapar pada pembukaan tadi ke dalam isi. Mengingat di bagian abstrak hanya menyinggung saja, penjelasan dan ulasan yang lebih spesifik diletakkan di bagian isi. Dan untuk bagian referensi, penulisan referensi itu hanya sebagian badan kan ya. Cukup cantumkan nama perusahaan atau tahun. Sedangkan kalau yang referensi lebih lengkap itu ada di bagian laporannya nanti, itu namanya referensi. Nah, sesuai yang dicontohkan dalam contoh di dalam slide ini lebih banyak disinggung bagaimana metode pengambilan dan juga lebih sering disebutkan gimana itu, bagaimana cara menginput data, mengambil hasil dan sebagainya. Nah, bagian terakhir dari sebuah abstrak itu yang tak lain tak bukan adalah kesimpulan, atau dalam bahasa Jepangnya yaitu furong. Nah, kesimpulan sendiri terdiri dari kesimpulan dan kata kunci. Nah, di sini disebutkan kata kunci adalah kata yang menjadikan sebagai objek fokus praktikan dalam membuat suatu karya ilmiah. Maksudnya dari semua rentetan dari pembukaan, isi, dan kata kunci, biasanya kata-kata yang sering muncul itu adalah termasuk kata kunci. Misalnya di dalam contoh ini di dalam contoh dalam slide ini terdapat banyak objek fokusnya itu praktek kerja lapangan. Jadi di akhirnya kata kunci tersebut dibilang ke praktik kerja lapangan. Nah, perlu juga diperhatikan kembali ya, terkadang di kesimpulan tersebut ada isinya yang berupa hasil. Ada yang digabungkan ke dalam hasil. Namun ada juga yang kayak mengambil kesimpulan itu berdasarkan dari segala kegiatan yang ada.
kayak mereka kayak itu merangkup semuanya gitu ya. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan kali lah kalau bagian kesimpulan itu. Kalau seandainya ada nanti tercampur hasil dengan kesimpulan kayak langsung digabungin, itu tidak masalah. Nah, sekarang kita sudah berada di slide terakhir, yaitu jenis dan contoh dari sebuah abstrak itu sendiri. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis dari sebuah abstrak itu sendiri. Yang pertama ada abstrak deskriptif. Itu ditulis berdasarkan pada tujuan dan maksud kalian membuat laporan itu. Dari segi metode penulisannya, abstrak deskriptif biasanya ditulis kisaran 100 sampai 200 kata. Yang kedua yaitu abstrak informatif. Itu ditulis lebih ringkas. Secara umum, abstrak informatif ditulis berdasarkan tinjauan umum yang tengah diteliti. Nah, dibandingkan dengan abstrak deskriptif tadi, abstrak informatif ditulis lebih panjang, jumlahnya sekitar 1 paragraf hingga 1 halaman. Nah, biasanya sih kalau saya lihat dari beberapa skripsi di kampus saya ya, biasanya di dalam skripsi atau jurnal pendidikan lebih sering digunakan dengan abstrak informatif. Tapi kalau untuk laporan magang ini lebih baik kita menggunakan abstrak deskriptif aja. Karena kita kan cuman kayak menyimpulkan semua kegiatan magang kalian selama di perusahaan. Yang itu cuma untuk singkat aja. Lebih baik begitu. Nah, sedangkan yang terakhir ini yaitu abstrak kritis. Biasanya abstrak kritis ini lebih fokus pada cara mengulas dan menghubungkan kajian yang diteliti. Namun, karena lebih mengupas tentang metode penelitiannya dan rancangan penelitian, alias itu sangat panjang, jadi wajar jika abstrak kritis ini jarang digunakan ya. Nah, di sini Sensei telah menyediakan apa sih contoh dari abstrak yang saya jelaskan dari tadi. Nah, saya sudah memberikan keterangan yang mana yang pembukaan, yang mana yang isi, dan yang mana yang penutup. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh abstrak kalau kita cari di Google ya. Namun, kalau menurut saya kemarin mencari contoh abstrak ini itu di Google Scholar. Jadi itu sekalian buat kalian latihan juga gitu, mencoba-coba cari jurnal mungkin laporan magangnya itu di Google Scholar. Oke. Segitu aja lah ya materi kita pada hari ini. Mungkin ini sebenarnya kepanjangan ya. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti atau masih kurang paham, mungkin coba juga tanya di komentar di Google Classroom nanti. Dan mungkin coba-coba kayak di masa senggang, kayak istirahat, cari contoh abstrak itu di Google saja, mungkin di internet lumayan banyak. Jadi buat anak-anak kelas 12 nanti tetap semangat terus dalam melakukan magangnya ya. Nah, mohon maaf apabila kalau saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.